Kepada yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bapak Giri Tribroto, yang kami hormati Direktur LJK 2 Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, Bapak Nasirwan, yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Bapak Bandu Widiarto, yang kami hormati Komisaris Independen Bank Jatim, Bapak Profesor Chandra Fajri Ananda, yang kami hormati Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Busrul Iman beserta jajaran Direksi Bank Jatim, yang kami hormati pemateri pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, yang kami hormati jajaran pengurus dan anggota Ikatan Istri Karyawan Bank Jatim, yang kami hormati jajaran pengurus dan anggota BMPD Jawa Timur, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang penuh dengan berkah ini, malam ke-27 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan bertemu dalam rangka silaturahmi dan berkah Ramadan bersama BMPD Jawa Timur di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim, Senin 17 April 2023. Acara pada hari ini merupakan acara puncak dari serangkaian acara Roadshow BMPD Jawa Timur di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Marilah kita simak bersama sambutan Direktur Utama Bank Jatim kepada Bapak Busrul Iman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala OJK KR4 Bapak Giri Tribroto beserta segenap jajaran dari OJK. Yang kami hormati Deputi Bank Indonesia Jawa Timur Bapak Bandu. Yang kami hormati Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. Yang kami hormati pula Al-Mukarrom Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon. Yang kami hormati pula pengurus Forsip, pengurus BMPD, rekan-rekan BMPD, ibu-ibu, semua seluruh yang hadir di ruangan malam hari ini, rekan-rekan saya direksi, seluruh pekerja semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai detik ini di penghujung bulan Ramadan masih diberikan kesehatan, sehingga nanti insya Allah bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain sampai ini berakhir dan menjelang bulan Syawal ke depan. Salam dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai Syebul Wa'id kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih Bank Jatim dipercaya untuk menjadi tempat pelaksanaan ibadah bulan puasa Ramadan, baik ceramah, tausiah dan juga sholat isya dan sholat tarawih nantinya. Dan tentu saja kami juga minta maaf bila mana di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan. Semoga kegiatan kita di malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan singkat dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari perwakilan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Kepada Bapak Bandu Widiarto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Chandra Fajri Ananda, kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad
Imam Hambali. Terima kasih Pak Hambali. Kemudian yang kami hormati Bapak Giri Triboto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Timur, Pak Nasirwan yang juga hadir di tengah-tengah kita sebagai Direktur Pengawasan LJK 1, kemudian yang saya hormati Pak Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim yang pada malam hari ini menjadi Sohibul Bait. Terima kasih Pak Busrul, dan tentunya dengan seluruh direksi Bank Jatim. Saya hormati Bapak-bapak pimpinan wilayah, pimpinan cabang perbankan se-Jawa Timur yang telah hadir di kesempatan ini. Ada Pak Setiarsa dari BRI dan lain-lain. Kemudian yang kami hormati Pak Teguh selaku Kerohanian Islam BMPD, Pak Abdi Forsip, dan juga yang kami hormati ibu-ibu dari IWABA dan Ikatan Perbankan yang hadir di kesempatan ini, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Pertama dan utama, marilah kita sekali lagi panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menunaikan sholat tarawih sebentar lagi dan tentunya bisa menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini. Kemudian yang kedua, kami atas nama BMPD mengucapkan terima kasih kepada Pak Busrul beserta manajemen yang telah membolehkan kawan-kawan BMPD untuk kesekian kalinya mengadakan kegiatan buka bersama dan tarawih pada tahun ini. Tahun lalu juga di tempat yang sama, seingat saya Pak Teguh, juga di tempat ini kita mengadakan kegiatan bukber dan tarawih ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, Bank Jatim, kita doakan semuanya bisa menjadi bank yang semakin terpercaya dan dicintai oleh masyarakat Jawa Timur. Dengan doa kita bersama pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Teguh, kemudian Pak Abdi, pengurus Forsip, Forum Komunikasi, Forum Insan Perbankan, yang pada tahun ini sudah mengadakan 4 kegiatan. Pertama adalah kegiatan tarling dan buka bersama yang dilaksanakan di Bank BNI. Pak Giri juga hadir pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan tarling dan buka puasa bersama dengan nuzul Quran pada waktu itu di Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah kegiatan etikaf yang dilaksanakan di Masjid Al-Akbar. Nah, malam hari ini adalah rangkaian dari kegiatan Ramadan yang terakhir dan bertempat di Bank Jatim. Alhamdulillah ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan kegiatan Forsip. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Teguh, Pak Abdi. Mudah-mudahan keikhlasan daripada bapak-bapak pengurus Forsip bisa menjadi amal ibadah di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sangat spesial karena kita akan mendengarkan sharing langsung dari Prof. Chandra Fajri Ananda. Beliau tentu kita sudah kenal semua. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, jadi mensupervisi BI mungkin sekitar tahun 2000-an ya Prof ya.
Iya, 2011 ya sekian. Terus kemudian nanti tentunya beliau akan sharing banyak karena saat ini beliau juga selain jadi komisaris di Bank Jatim juga menjadi asisten khusus dari Kementerian Keuangan, sehingga nanti tentu akan menarik beliau bisa sharing terkait dengan beberapa hal yang terjadi pada saat ini. Kemudian juga Pak Kiai Muhammad Imam Hambali tentunya akan memberikan materi yang sudah kita tunggu-tunggu, terutama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan tidak luntur Pak Kiai ketika kita nanti sudah lepas daripada bulan Ramadan. Ini yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu dari kegiatan pada malam hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di perbankan bahwa mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Bank Indonesia operasionalnya tutup. Kembali lagi nanti tanggal 26 April 2023. Jadi 19 sampai tanggal 25 ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita akan tutup seluruh kegiatan kita termasuk kegiatan operasional kita tutup, sehingga tanggal 26 nanti April kita mulai operasional lagi. Mumpung ada seluruh pinwil, seluruh pinca, harapan kami mudah-mudahan besok itu hari terakhir, barangkali masih memerlukan likuiditas untuk ATM dan lain-lain, itu bisa segera koordinasi dengan kawan-kawan Bank Indonesia. Dan yang kedua tentunya dengan libur panjang yang sampai dengan tanggal 25, tentunya kami yakinkan bahwa nanti seluruh mesin-mesin ATM tentunya perlu disiapkan dengan baik, termasuk uangnya. Jangan sampai ada uang yang bolong-bolong, apalagi yang robek-robek, karena itu sangat merugikan reputasi daripada perbankan. Saya cerita ini karena ada yang seperti itu. Jadi mohon dipastikan ATM-nya, mesinnya bisa berjalan dengan baik, isinya juga bisa dengan uang yang layak edar. Tidak harus uang baru, tetapi uang layak edar. Uang layak edar adalah uang yang tidak ada coretan, tidak ada lubang, tidak sobek, dan lain-lain. Nah, ini harapan kami, mudah-mudahan dengan libur panjang ini pun kita tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Tahun ini kami Bank Indonesia menyiapkan 24 triliun untuk pemenuhan kebutuhan perbankan dan juga masyarakat, dan besok adalah hari terakhir perbankan bisa menarik kebutuhan likuiditasnya untuk pemenuhan selama liburan ini. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Busrul dan tim yang sudah menyediakan seluruh infrastruktur yang ada. Makanannya juga lezat-lezat semua, baksonya enak, satenya enak, martabaknya juga lezat. Hanya memang karena kita juga masih akan terawih, jadi tadi saya nggak berani nyoba terlalu banyak, takutnya nanti terawihnya nggak kuat. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, dan sebagai terakhir pantun penutup buat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkenan. Beli kurma untuk orang terkasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama talk show yang akan dipandu oleh Bapak Raga Bagus Satria dari Radio Suara Muslim Surabaya. Kepada Bapak Raga Bagus Satria disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dua narasumber yang insyaallah akan berbagi ilmu bersama kita semua, Kiai Haji Muhammad Imam Hambali selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Yang kami hormati pula Profesor Chandra Fajri Ananda SE MSc PhD. Beliau adalah praktisi keuangan daerah, kebijakan publik dan strategi, pembina Ponpes Al Furqon Kota Batu dan seluruh jajaran dewan di sini dari Forsip, kemudian dari BMPD ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Jawa Timur, serta dari Bank Jatim sendiri. Ya, tadi saya sempat ngobrol sebenarnya dengan MC, jangan panggil bapak loh. Tadi dipanggil bapak, mungkin ibu-ibu kaget tuh, bapak. Tapi sebenarnya sudah bapak-bapak juga sih. Ya alhamdulillah acara kita ini sangat luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bank Jatim, Forsip dan juga BMPD Jawa Timur. Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah bersyukur kita bisa hadir bersama-sama di sini untuk menghadiri acara buka bersama silaturahim berkah Ramadan bersama BMPD Jawa Timur. Dan acara ini juga disiarkan di Suara Muslim Radio Network. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raga Satria dari Suara Muslim Radio Network. Hadirin yang berbahagia, kita akan ngobrol-ngobrol, menimba ilmu bersama dengan dua narasumber yang luar biasa sekali. Insya Allah kita akan gali ilmu beliau berdua ini. Dan langsung saja kita sambut untuk bisa naik ke atas panggung. Kami ucapkan dan kami beri hormat yang pertama kepada Profesor Chandra Fajri Ananda SE MSc PhD. Boleh tepuk tangan. Kemudian kepada Kiai Haji Muhammad Imam Hambali kami persilakan. Boleh Pak Kiai, Prof, boleh dipegang mic-nya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Dan juga disiarkan langsung disiarkan di Suara Muslim TV, juga di YouTube. Di situ ada tim kami di kamera. Nanti boleh disapa juga, sapaannya Mitra Muslim, kalau Mitra Muslim gitu ya, untuk pendengar setia Suara Muslim. Saya sapa yang pertama ada Profesor Chandra Fajri Ananda SE MSc PhD. Assalamualaikum Prof Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof ya? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih semangat Prof ya? Insya Allah. Insya Allah. Masih semangat semuanya? Masya Allah. Adik-adik masih semangat? Enggak loh, jujur ya kalau adik-adik. Sudah kenyang ya adik-adik ya, sudah dapat sangu. Tapi kita belajar bersama di sini. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya saya lihat di TV ya, CTV biasanya. Alhamdulillah sekarang bisa berjumpa secara langsung. Dan nanti silakan, ini kita juga dialog ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh, silakan mulai dari sekarang bisa disiapkan pertanyaannya. Karena tema yang akan dibahas oleh kedua narasumber kita ini sifatnya juga berkesinambungan ya. Yang pertama adalah keistimewaan Ramadan, kemudian dilanjut nuzulul Quran. Nah, di mana di dalam bulan Ramadan salah satu keistimewaannya adalah turunnya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran al-ayah. Nah, kita akan dengarkan bersama Mitra Muslim dan juga hadirin sekalian yang berbahagia. Materi yang pertama ini akan disampaikan oleh praktisi keuangan daerah, kebijakan publik dan strategi, pembina Ponpes Al Furqon Kota Batu, kepada Profesor Chandra Fajri Ananda SE MSc PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya cintai rekan muslim, mitra muslim yang mengikuti acara ini melalui online. Yang kedua, yang saya hormati Pak Dirut dan tim jajaran direksi, teman-teman Bank Jatim, Bapak Ketua OJK, Pak Giri dan tim, Bapak Pandu, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, serta teman-teman dari BMPD dan jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya mulai tadi itu sebenarnya berpikir juga ini saya mau cerita tentang apa gitu. Karena memang Ramadan ini memiliki makna yang besar dan kita perlu bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita. Mengingat selama 2 tahun lebih kita mengalami pandemi yang mungkin banyak saudara, mungkin orang tua, sahabat-sahabat terdekat kita, mungkin juga mitra kerja kita yang diambil oleh Allah SWT. Dan kita diberi kesempatan untuk mengikuti Ramadan tahun ini, dan seharusnya kita di awal Ramadan sudah memiliki, kalau di perbankan punya rencana bisnis bank gitu ya. Mungkin kita punya rencana-rencana selama 1 bulan penuh ini kita mau ngapain, targetnya apa. Seperti yang kita terus lakukan di dalam rapat-rapat kita di Dewan Pengurus Perbankan ya. Kita selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini. Kalau kita perhatikan, ada banyak fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat modern sekarang. Pertama, fenomena anxiety, kekhawatiran. Nanti anakku jadi apa? Nah, saya sama Pak Edi ini, kita ini sama-sama tumbuh di Lumajang dalam kondisi yang ya sebenarnya miskin gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan posisi saya seperti sekarang. Mungkin Pak Edi juga sama. Atau mungkin sebagian besar daripada kita. Nah, artinya ada banyak tangan-tangan Allah yang bekerja kepada kita yang kita tidak menyadarinya. Tentu kita perlu mereview bahwa ternyata Allah itu sangat sayang sekali sama kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasikum bihillah. Jadi sebenarnya Allah itu sangat sayang dengan menyembunyikan kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan yang pernah kita berbuat. Kalau Allah tunjukkan itu semua, mungkin kita udah kehilangan harga diri, kehilangan martabat gitu. Dan Allah saking cintanya sama kita, itu kita ditutupi sama beliau. Tapi diteruskan di dalam ayat itu, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi tapi Allah juga kalau mau memaafkan, mau menghukum juga terserah Allah. Jadi artinya apa? Kita ini adalah makhluk yang sangat kecil, yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Sehingga kemudian relate-nya dengan perintah Allah terkait dengan Ramadan, pertanyaannya goal kita kan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mungkin pertanyaan basicnya adalah apa sih orang yang bertakwa itu? Indikatornya apa gitu. Ada banyak surah di sana. Dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. What is gaib? Mungkin gitu pertanyaannya. Something yang akan terjadi di masa mendatang yang kita nggak pernah tahu. Artinya apa? Kalau kita anxiety, kita khawatir yang berlebihan, aku takut, apalagi Kementerian Keuangan saja selalu mengatakan ini Pak Yai. Tahun 2023 kalau kita nggak boleh terlalu optimis. Jadi optimis dan waspada gitu. Karena nggak pernah tahu masa depan. Tapi mestinya sebagai muslim kita harus yakin bahwa Allah akan membantu kita seperti dalam surah Al-Baqarah tadi yang saya bacakan. Sehingga dalam menghadapi kehidupan itu seorang muslim tidak patut untuk khawatir akan masa depannya. Teman-teman Bank Jatim misalkan, aku ini bisa enggak ya jadi divisi, aku enggak bisa ini. Akhirnya yang dipikirkan itu saja.
Dan Nabi mengatakan bahwa orang yang suka berangan-angan itu melemahkan iman. Jadi agama kita itu ajarannya paling utama amalia, lakukan, doing something. Seringkali kita ini kemudian duduk merenung, menghayal, seandainya, and then waktu sudah hilang. Jadi memang harusnya kita melakukan sesuatu aktivitas, sesuatu gerakan, apakah itu sendirian atau berjamaah. Tapi kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsu mutmainnah dan seterusnya, semuanya itu jamak, Pak. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku, katanya, irji ila rabbi. Jadi sebenarnya kita pernah bersama-sama Allah itu. Kemudian kita lahir ke dunia dan nanti balik lagi gitu. Ayo balik, pulang. Tapi bersama-sama orang yang yakin dengan itu masuk surganya. Jadi kita masuk surga itu berjamaah. Nah, dalam konteks itu yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah yang di awal, berarti memang seharusnya patuh. Kita tidak boleh tanda petik selalu punya rasa khawatir. Nanti ini aku setelah ini jadi apa? Dulu ini saya pengalaman pribadi nih. Pada waktu saya jadi dekan di Fakultas Ekonomi Brawijaya, saya udah mikir setelah ini apa ya setelah jadi dekan. Tahu-tahu Pak Bambang Brojonegoro zaman itu Menteri Keuangan telepon saya, Chan, kamu udah waktunya di Jakarta, ngapain di Malang gitu. Ya udah akhirnya saya daftar BSBI itu Pak Bendu tahun 2017. Akhirnya saya jadi BSBI. Di tengah perjalanan itu ditelepon Pak Dekarwo. Mas Chandra bantu kula di Bank Jatim. Akhirnya jadi komisaris. Saya nggak pernah ngelamar Pak. Sudah mau selesai di BSBI itu lapor Bu Menteri Keuangan karena saya mau perpanjangan. Sudah silakan yang lain. Tapi Mas Chandra nggak usah bantuin aku, katanya Bu Menteri gitu. Jadi akhirnya saya di Kementerian Keuangan. Nah dari cerita ini saya merasa bahwa hidup saya itu betul-betul dijalankan oleh Allah. Jadi saya merasa tidak pinter gitu. Saya pikir aku nggak pinter, saya biasa-biasa aja. Mungkin kalah pinter sama Pak Edi. Jadi melihat ini semua saya merasa yakin bahwa kita tidak boleh merasa khawatir yang menjadi ciri khas masyarakat modern sekarang. Bahkan kalau kita mau jujur, tahun 97 kebetulan saya dulu dapat beasiswanya dari DAAD. Saya sekolah di Jerman tuh 92 sampai 98. 97 itu saya merasa, aduh gimana ya, tahu-tahu beasiswa saya dipotong. Karena pada waktu itu saya ini ngelola masjid selama di Jerman. Saya ngurusi pengajian se-Eropa, jadi minggu ini saya di Austria, minggu ini di Belanda gitu Pak ya. Saya belajar ngajinya di sana Pak Yai. Nah dari sana kemudian saya udah takut ini, gimana ya biaya hidup saya ini, tidak punya uang gitu. Tahu-tahu profesor saya manggil, udah kamu jadi asisten saya, ngajari anak-anak yang baru-baru masuk. Udah kamu jemputin kalau ada ekspert dari Indonesia datang. Akhirnya saya dapat uang yang melebihi beasiswa saya. Jadi dari situ saya sudah merasa yakin saya tidak boleh khawatir terhadap masa depan saya. Dan itu saya jalani sampai sekarang. Jadi sebenarnya masyarakat modern ini kembali lagi kepada Al-Quran, kembali lagi pada apa yang kita yakini untuk bisa menjadi kita mampu menghadapi ini. Yang kedua, saya merasa kejadian BLBI, kemudian kejadian krisis tahun 98, kemudian 2008-2018 yang terjadi di Amerika maupun ini. Ada istilah yang terjadi di sana namanya corporate greed, ketamakan korporasi. Bagaimana korporasi-korporasi itu kolaps, kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan itu menyewa analis-analis untuk berbohong bahwa sahamnya dia bagus, bahwa kinerja perusahaannya dia bagus, sehingga harga sahamnya naik. Nah, kehidupan materialistik ini mengganggu ini semua, dan ternyata akhirnya Amerika kolaps. Artinya
kalau kehidupan, kesuksesan kita ukur dari seluruhnya dari materi, kita siap-siap memasuki era-era semacam itu. Nah, saya merasa bahwa kalau kita kemudian kembali lagi kepada Al-Quran, yang mungkin nanti Pak Yai bisa memperkaya itu. Kita selalu diajarkan bahwa kalau kita kembali kepadanya, yang tadi saya sampaikan, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbi, kembalilah kamu kepadaku, gitu ya. Pulanglah kamu kepadaku. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita nanti itu pada akhirnya baliknya ke sana juga, gitu. Siapapun kamu, gitu. Nah, ini pengalaman. Kemarin tadi saya sempat cerita ke Pak Bandu, ke Pak Busrul, gitu. Kan teman-teman tahu ya, di Kementerian Keuangan isunya kemarin itu, Pak Trump. Hanya kami dipanggil, ada sekitar 10-12 orang. Bu Menteri itu manggil, kenapa nih kok seperti ini? Padahal insentifnya teman-teman pajak itu 3 kali lipat dari pegawai Kementerian Keuangan biasa, insentifnya. Kejadian itu juga masih terjadi. Terus ada yang mengatakan, ya disiplinnya kurang, gini. Terus saya ngacung yang ketiga ini, karena nggak ada yang berani ngomong ya. Saya pikir saya ini kan hanya staf khusus ya, jadi saya nggak punya karir pet di sana, jadi saya berani aja. Saya pikir ini juga untuk kebenaran. Saya ngacung, saya sampaikan, kalau menurut saya Bu, saya merasa Kementerian Keuangan ini terlalu maskulin, saya bilang. Maksudnya apa itu? Kita ini kurang nilai-nilai spiritualitas. Kadang-kadang kalau rapat Pak, kayak tadi ya, saya sebelum kesini tadi rapat di atas Zoom ya, itu waktunya sholat asar juga terus Pak. Kadang-kadang mendekat maghrib itu baru selesai gitu. Kemudian saya diolok-olok. Ya udah, kalau mau nutup pertemuan kita sekarang berdoa dulu. Saya bilang, saya kan ketawa gitu ya, karena dianggap main-main. Saya bilang, kalau di dalam budaya masyarakat muslim itu ada doa penutup majelis itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana doa itu mensiratkan kita itu kalau kemudian mengambil keputusan, kita harus beristighfar. Karena kita tidak tahu apakah keputusan yang kita ambil itu yang terbaik untuk kita. Maka setiap mengambil keputusan itu beristighfarlah dengan doa tadi itu. Artinya Bu, saya bilang itu, kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini seperti itu. Nah, akhirnya sekarang udah mulai muncul kelompok-kelompok ya di Kementerian Keuangan. Saya membina ini gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita ini terus melakukan sesuatu perubahan. Dan sebagai Muslim kita ini semua, saya mungkin sudah guru besar gitu ya, karena dipasang gelarnya semua saya malu. Tapi sebenarnya kita ini sebagai Muslim dituntut untuk terus belajar. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kalau kita kemudian tidak nambah ilmunya. Dulu saya selalu punya kelompok diskusi itu Pak Yai. Saya nggak setuju sebenarnya pembagian ada jurusan agama, jurusan umum gitu. Kita ini harus ngerti semua agama gitu. Kalau teman-teman dengarkan ceramahnya Anwar Ibrahim deh, bagaimana beliau setiap kebijakan yang diambil itu selalu relate dengan ayat-ayat Quran. Dasarnya ini nih gitu. Dan kita udah cukup banyak gitu. Maka sebenarnya thalibul ilmi faridata ala kulli muslimin. Jadi menempuh ilmu, menambah ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Gimana kita mau nambah kualitas sholat kita kalau nggak ngerti bacaannya? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tapi kita nggak ngerti bacaannya. Kalau kita udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita sujud baca itu. Engkau ya Allah yang maha puji, yang maha tinggi. Tapi kita sombong. Mentang-mentang komisaris, mentang-mentang direksi terus sombong. Artinya apa? Berarti kita gagal memahami makna bacaan yang kita baca itu. Terus kenapa kemudian di dalam surat tadi yang
ciri-ciri orang yang bertakwa itu salah satu yang ketiga ya, yang kedua itu mendirikan salat, yang ketiga adalah menafkahkan sebagian dari harta kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya kita ini setiap individu muslim tanggung jawabnya 3 tadi. Kita nggak boleh khawatir akan masa depan. Kita sudah tahu bahwa kita nanti pasti mati. Jadi ngapain khawatir? Ya pasti mati kok. Kan gitu kan? Konsepsinya harusnya di sana. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Kalau kita kata-kata mendirikan itu berarti menegakkan. Menegakkan apa? Bukan berdiri sebenarnya. Menegakkan apa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Dan ini memang nggak mudah, gitu. Nggak mudah. Saya sudah di birokrasi kan lumayan lama ya. Saya membantu Pak Dekarwo itu zamannya Pak Imam Utomo, saya jadi konsultannya Pemprov tahun 2001, 2002. Jadi saya paham banget gitu. Dan itu saya yakin teman-teman yang di sana berat. Saya belajar di perbankan itu tata kelolanya the best one. Comparing to Pemprov gitu ya, pemerintahan lah gitu. Kasihan orang-orang yang baik itu bergejolak terus Pak itu. Jadi memang mendirikan sholat itu bukan kata-kata yang enak aja, mendirikan sholat. Tapi bagaimana kita mentranslate itu kepada kegiatan aktivitas keseharian. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu mengeluarkan sebagian harta. Kenapa kan di situ kok infak ya? Kok nggak ngomong zakat? Kalau zakat tuh udah fix spending. Di earmark lagi ke 8 golongan. Earmark itu artinya kalau dalam public policy itu untuk ABC tidak boleh yang lain. Itu zakat. Tapi infak itu for everything. Bahkan ada yang dalam satu hadis, kalau kamu sedih, nggak ada, buntulah pikiran, berinfaklah. Dan infak tidak nunggu kaya. Bahkan orang kaya itu malah bingung Pak infaknya. Kelihatan besar nanti. Kalau kita miskin, zaman kuliah gitu ya, ngeluarkan 10.000 gitu, sudah jadi komisaris 10.000 kan malu Pak. Saya pernah nanya sama Ustadz saya, Ustadz kapan saya berhenti kalau ngasih ke masjid itu, kalau sholat Jumat kan. Loh, lakukan. Nek hatimu mulai bergetar mandeko wis. Gitu. Nek sih 200.000 masih enteng, tambahi 300.000. Kalau kurang 400.000. Nah mulai ya wis mandek sih gitu. Jadi sebenarnya berinfak itu ladang bagi kita untuk mencapai level tertinggi kita. Nah saya pikir itulah target Ramadan yang ini. Artinya selama kita menjalani Ramadan itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, itu menarik. Bagaimana latihan-latihan jiwa ini ada fisiknya. Kita menahan lapar, menahan ini. Tapi juga ada spiritualnya gitu. Jadi ini komplit Ramadan ini. Ada yang mengatakan dari sisi kesehatan akan seperti ini, lebih sehat dan seterusnya. Dari sisi spiritual kita harus menahan amarah. Di surat Ali Imran itu kita salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Jadi udah menahan amarah, dia disebutkan mengeluarkan infak was-sarai wad-dharai, baik dalam suasana yang memang kamu lagi lapang, dapat apa Pak Busur tantiem ya, dapat tantiem. Tapi dalam kondisi yang pada saat kita kurang juga, udah keluarin aja. Dan konsep harta di dalam Islam itu hanya 3, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita infakkan. Jadi bukan ada di DPK Pak Arif. Harta kita itu yang kita keluarkan itu. Sehingga kalau kita spending more, kita evaluasi aja. Tahun lalu aku berapa yang saya keluarin setahun ini? Apabila kita mengeluarkannya selalu dengan transaksi perbankan, malah kita bisa evaluasi. Dan saya tidak pernah melihat orang yang habis berinfak terus susah. Pasti happy Pak, pasti happy. Yang kedua, dia nggak mungkin anxiety tadi, khawatir masa depan. Udah enak aja gitu, enak aja. Nah ini makanya saya pikir
Dengan cara-cara seperti ini saya pikir kita mampu menghasilkan Ramadan terbaik kita. Yang terakhir menurut saya, karena waktunya dibatasi tadi ya, kita ini teman-teman perbankan terutama, saya menilai saya belajar banyak di perbankan. Kami dari perguruan tinggi ya. Cobalah sekarang ini saya itu menginginkan masjid-masjid itu dikelola secara profesional. Kita ini banyak masjid. Bayangan saya mendefinisikan masjid itu sebagai agent of development. Disitulah akan perubahan. Jadi saya sekarang ini membenahi masjid, saya sudah dapat bantuan dari BI juga. Malah Bang Jatin yang belum Pak. Saya membangun masjid 3 lantai untuk 3.000 orang. Jadi dulu saya ngukurnya itu, pertama saya jadi takmir, hanya sekitar sholat subuh itu 2 soft Pak. Terus saya target takmirnya, kita harus bisa 10 soft targetnya. Pertama, semua takmir harus mesem. Kalau ada tamu datang mesem. Sandal-sandal diatur. Kemudian kasih kopi, karena saya di Batu Pak, dingin. Kasih kopi jahe sama ketan. Habis itu sekolah-sekolah SD, SMP Muhammadiyah setiap Jumat sholatnya di masjid semua. Seluruh orang tuanya harus hadir. Kebetulan saya juga ngelola Dewan Pendidikannya perguruan Muhammadiyah. Akhirnya kita dapat mingguannya juga besar dan hanya berani membangun itu kita udah memperluas, beli lahan hampir sekitar 3,7 miliar gitu ya. Dan itu uangnya jamaah semua. Nah, yang diperlukan adalah tata kelola. Jadi kita ini kan kebiasaan teman-teman itu kalau Jumatan terus kotak-kotak dikumpulkan terus disimpan, baru masuk bank itu hari Senin. Saya bilang, aku percaya teng jenengan kabeh. Tapi setan ku ya ono terus ndi. Engko dijebol 500, nyilih duit 200 saya bilang. Sekarang teman-teman Bang Jatim sudah saya suruh masuk ke masjid-masjid untuk langsung menghitung itu. Tapi itu masih pertentangan Pak. Nah saya pikir teman-teman perbankan kalau masuk ke masjid-masjid itu akan sangat membantu sekali ini. Termasuk membuat pelatihan-pelatihan. Bahkan UMKM-nya saya minta untuk bisa bankable. Mereka sudah bikin latihan laporan keuangan gitu. Dan saya kebetulan bukan Pondok Al-Furqon sebenarnya. Jadi saya menginisiasi bikin pondok modern Al-Izzah itu Pak. Jadi 3 pondok itu yang binaan saya ya, Al-Izzah, kemudian Tursina, kemudian Al-Mahira. Saya di belakang layar lah gitu ya. Tapi memang perjuangan kita itu saya pikir khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya itu kadang-kadang masih merasa takut gitu ya. Takut tidak siap kalau saya mati hari ini gitu, karena saya merasa masih kurang banyak membantu banyak orang. Jadi saya pikir ilmunya teman-teman yang di perbankan, dari BI, dari OJK, itu tularkan masyarakat kita ini masih perlu banyak bantuan. Apalagi pondok pesantren nih Pak Yai ya. Itu perlu banyak bantuan untuk membuat laporan keuangan yang baik, karena saya percaya bahwa pengelolaan yang baik itu akan menjaga sustainability pondok-pondok ini. Kami pernah meneliti Sidogiri, kenapa mereka bisa bertahan lama, tapi unsur yai ini kuat banget. Kalau Pak Yainya seto, wawalam. Mestinya harusnya sistem yang kita bangun untuk bisa mensustainablekan pondok-pondok yang kita cinta ini. Saya pikir ini pengantar dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra. Dan kita langsung saja karena waktunya sangat terbatas ya, mitra muslim dan juga hadirin. Ke materi berikutnya terkait nuzulul Quran akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh Ponpes Al Jihad Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Chandra, yang saya hormati seluruh yang hadir. Al-Quran diturunkan itu pertama mau'idhah. Jadi Al-Quran itu sebagai pelajaran. Yang kedua, syifa'ul lima fisudur, obatnya hati. Yang ketiga, hudan, petunjuk. Yang keempat, rahmat, kasih sayang Allah lil mukminin, bagi orang
mukmin. Karena waktu saya di sini hanya sampai 8:30. Karena saya jam 9 ada di Galaksi. Makanya saya ngambil yang syifaul lima fisudur aja. Jadi kalau orang itu benar-benar cinta Al-Quran, senang membaca Al-Quran, gak mungkin orang itu jahat. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang jahat itu berarti baca Qurannya baru baca tapi belum mengerti isinya. Yang seperti disampaikan Pak Prof. Jadi cerita takwa tapi medit pancet. Nah, itu kan berarti gak cocok antara ayatnya sampai kelakuannya. Karena orang takwa itu betul tadi, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharrai. Takwa itu loman. Lho wong takwa kok medit, salate tekun medite kok setan. Nah, makanya ini tadi bener ini santunan anak yatim. Yakin bang-bang semuanya barokah. Barokahnya nyantuni anak yatim. Nah, sing gare rusak iki kan nyantuni mae yatim itu. Iku sing gare rusak itu. Areke yatim gak diopeni, mae sing diopeni. Ibuke. Lah, Al-Quran diturunkan itu syifa, obat. Obatnya hati, penyakit hati yang paling sulit didandani itu adalah iri dengki. Penyakit hasut, iri dengki itu paling susah. Paling susah diobati itu. Dari segala lapisan itu. Golongan kiai itu yo iri, sing diri ya padha kiai ini. Oh itu udah biasa, bakul bakso sing diri ya padha bakso nih. Pejabat yang diri ya sama pejabatnya. Makanya kalau ada bank pejabat saling iri, mimpi bisa sukses. Wong isine rasan-rasan tok. Kelompok-kelompokan. Wah sih gak bisa sukses itu. Makanya orang kalau hatinya masih ada penyakit itu mestinya obatnya Al-Quran. Betul tadi beliau Pak Prof menyampaikan kalau sumpek maca Quran. Wis bahasane gak lancar maca ae. Lu katanya kalau baca Quran salah dosa, Pak. Dosa itu kalau disalah-salahkan. Kalau memang baru belajar bisanya begitu ya enggak dosa. Yang dosa itu misalnya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu dosa. Tapi kalau memang belum fasih baru bisa gitu dan belajar nggak apa-apa. Mboten napa-napa. Sampai jangan takut dosa baca Quran dan belajar Al-Quran. Orang yang takut-takut itu akhirnya malah goblok sampai tua. Mergo gak gelem belajar. Itu tadi. Jadi mergo gak gelem belajar, wedi dosa. Aku jane kepengin maca Quran, tapi wedi aku nek salah. Ini sampai tua ya gak iso. Makanya Al-Quran diturunkan ini sebagai obat. Nah, dengan adanya BMPD Jatim ini, mudah-mudahan insan perbankan ini rukun-rukun. Enggak saling ngerasani bangsana. Justru yang baik itu saling mendoakan. Misalnya krungu bange koncone rodok mulai seret didongakno. Ojo terus menfonis, wah ya jelas sih hubangnya ajur. Wong pimpinane ya ajur. Ya kan berarti ajur-ajuran. Makanya penyakit hati yang paling berat itu sebenarnya penyakit iri, dengki, hasut. Dan itu yang memecah belah kehidupan yang rusak. Organisasi apa saja, apa NU Muhammadiyah yang besar-besar itu bisa hancur hanya karena hasut itu. Hanya karena hasut. Podo NU ini gegeran, podo Muhammadiyah gegeran. Apalagi partai sekarang kan kelihatan udah. Podo-podo teko NU ini, ono PKB, ono situ NU itu apa? PKNU. Sing Muhammadiyah ono PAN, ono umat, ono mana-mana. Apalagi itu? Gelora, oh macam-macam.
Itu sebenarnya awal kehancuran dari hati ini. Makanya kata Nabi at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan di penampilan. Sekarang ini banyak orang goblok penampilan. Tapi hati ini gak diopeni. Makanya saya seneng ini tadi. Imamnya itu gak dowo-dowo itu seneng. Apalagi kena kulhu tambah seneng aku. Saya belum lama ini saya sama gubernur ono imam itu mergo ono gubernur dituwa dakwahne. Padahal aku dhewe sumpek malah. Wah, iki kacau iki. Iki mesti mergo ono gubernur iki. Padahal pejabat kayak bapak-bapak ini surat dawa sumpek. Wong urusane akeh gak mari-mari salat. Delalak sing diwaca iku surat tengah-tengah Quran itu. Mbok juz 15, mbok 16, mbok 17. Aku dhewe ya gak ero. Wong saya ini kiai tapi gak hafal Quran saya ini. Laris ngono tok saya. Loh. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu semua imam itu hafal Quran, Pak. Semua imam. Tapi di belakangnya itu ada 3 orang yang hafal juga. Jagani bae lali. Burine nerusno. Lah waktu acara itu delala gak ono sing hafal Quran. Aku dhewe yo gak hafal. Lah aku yang burine imam. Begitu imamnya mancap, wama, aku meneng ae. Wong aku gak ero. Empuh, wama apa gak ero aku. Hati tapi hati. Hati aku yo meneng ae. Padahal jadi imam itu kalau udah begitu lupa ngeblank entek itu. Wama tok mancap. Harapane ono sing terus sapa? Goblok kabeh. Aku dhewe goblok. Akhirnya imamnya cerdas, langsung oper presnel. Allahu akbar, lancar. Selancar. Loh, itu yang saya maksud at-taqwa hauna. Takwa itu di sini bukan di penampilan. Makanya tak omongi mau imam mau. Aja dawa-dawa aku ngono arepe. Tadi kan maunya saya yang ngimami. Kalau saya ngimami ya gak betul enak suaranya. Lagunya ya gak betul enak. Dan saya udah tahu itu saat itu enak suaranya. Cuma aku wedi ae, wah kedawan iki. Tibae ndelala kulhu sing diantem jos. Jos. Betul. Nah, jadi kalau beliau tadi menyampaikan seperti itu, saya cuma Quran itu syifa obat. Mudah-mudahan sesumpek apapun pokok kembali kepada Al-Quran. Begini loh Pak, belajar Quran itu gak usah banyak-banyakan. Kalau saya loh ya, misalnya 1 ayat, 2 ayat tapi dinikmati betul. Kalau perlu dipelajari asbabun nuzulnya. Kalau tafsirnya Al-Maroki bagaimana, tafsirnya Ibnu Katsir bagaimana, dikombinasikan ben paham 1 ayat tapi paham gitu. Dari bapak bocah waket belas gak paham. Sing medhit ya pancen mau wedhit ae. Sing iri dengki ya puah cetiri dengki. Saya meneruskan yang beliau sampaikan wayar tadi. Besok itu kita mau mikir apa? Khawatir. Loh, sebenarnya hidup itu 1 potong ayat aja, nggak akan pernah khawatir. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya rizki itu yang ngatur Allah, nggak disangka-sangka. Beliau jadi pimpinan, beliau jadi dirut Bank Jatim, beliau nggak pernah bayangkan jadi dirut Bank Jatim. Oh beliau bukan dari Bank Jatim, kok iso di Bank Jatim? Ya iso wong Allah sing nentokno. Nah, kalau manusia yang mikir ya gak nontek. Kok iso Khofifah sing menang? Ya iso nyatane ya dadi. Arepe lha apa? Makanya orang itu kalau percaya rizki itu yang atur Allah, urip itu nyantai, bahagia. Rizki sudah diatur. Termasuk saya ini kok diamplopi piro wis gak ero aku. Lho gak ono perjanjian kok. Panitia gur WA tok ae. Iki mau mulai sore ping 4 le WA. Jangan lupa terawih di Bank Jatim. Telepon mana? Sampai di mana Pak Yai? Masalah. Iya. Gak bahas amplop belas.
Aku ya gak apa-apa. Loh, ini artinya orang kalau percaya rizki itu yang menentukan Allah, apanya yang susah? Orang ngoyo kayak apa nak gurung jatah ya tetap jatuh. Kepingin jadi pimpinan apa aja kalau belum jatahnya jatuh. Makanya saya itu termasuk apa ya, dalam satu sisi lah ya, penggemar Prabowo. Artinya musuhnya Jokowi kok dadi menteri kok gelem itu. Padahal sing dukung akeh sing muring-muring itu. Nah, aku gak dukung kabeh pancen. Wis pokoke nyoblos ngono ae, merem ae nyoblos. Makanya saya salut sama dia. Wah, mau jadi menteri padahal dia saingannya kok hati ini legowo demi negara dan bangsa. Itu gak kabeh kiai sok muni ngono, Pak. Kiai itu dua lil tok ae. Hati ini guru karuan nih. Bosok kadang-kadang. Lu betul bahwa aku dewi rada kiai kok. Iya, Masya Allah, no kiai iri ya kiai. Masya Allah. Anak saya tadi yang Prof bilang tadi Andalus ya, yang dulu kan bukan Andalus apa ya? Sebelum Andalus itu, nah itu anak saya di situ. Saya sama beliau kan, nah terus jadi memang hidup ini harus bisa menerima takdirnya Allah. Nah, saya takdirnya sampai di sini Prof. Saya mau pindah tempat. Jadi ini takdir, gak oleh dirasani. Nah, ini takdir ini. Berarti saya sampai di sini biar diteruskan Prof Chandra. Oke, mohon maaf dan saya doakan semoga semuanya masuk surga. Karena sudah masuk surga ya sudah, saya selesai. Kan sudah masuk surga. Masuk mlebu metu maneh. Ya, mudah-mudahan BMPD ini selalu barokah semuanya, terutama Bang Jatim sing loman tadi katanya Pak Bandu ya, semoga Bang Jatim tambah barokah. Termasuk saya ini langganan ceramah di Bang Jatim, pondok Ramadan itu yang buka ya saya, ya amplopnya ya Kak Lali alhamdulillah. Jadi, saya kira demikian Prof teruskan sama beliau. Saya tak mau ngapunten ya Pak, apa dari OJK, apa dari BI, apa dari Bank Jatim dan semua perbankan, insya Allah ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Imam Hambali. Sebenarnya kita ingin diskusi dan dialog ya dengan beliau, tapi karena memang waktunya yang membatasi, insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali bersama beliau. Dan sesi tanya jawab boleh mungkin ya, masih ada waktu Mas FC boleh ya, 1 atau 2 penanya monggo. Oke Bapak boleh maju saja Bapak ya, biar kelihatan di kamera Pak. Maju Pak, nyun sewu nggih monggo. Nah, dengan Bapak siapa, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ruki dari Bang Panin. Kalau kita diberikan janji sama pimpinan kita, apalagi diberikan harapan, kan pasti kita angkat, senang sekali gitu. Tapi bagaimana kalau Allah itu yang memberikan janji? Banyak penyakit itu disebabkan karena 80% karena kejiwaan. Terutama rasa takut yang berkepanjangan, sedih yang berkepanjangan. Padahal di Quran itu banyak janji Allah itu yang diulang-ulang. Kamu jika beriman, kamu nggak akan rasa takut. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ada lagi janji Allah yang lain. Jika kamu bersyukur dan beriman, Allah tidak akan mengazab kamu. Tapi kenyataannya, apa kita kurang pintar menangkap janji Allah itu? Atau kita itu kurang memahami gitu. Sehingga kita itu masih takut berkepanjangan, masih sedih berkepanjangan, masih dapat siksa dari Allah. Padahal Allah janji tidak akan siksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak siapa tadi? Pak Rudi. Oke. Monggo Prof bisa ditanggapi pertanyaan Ya, beliau, Prof. Itu manusiawi ya. Jadi manusia itu ada sifat dasar yang memang Allah menyebutkan. Satu, suka mengeluh. Jadi kalau kita mengeluh, itu memang kita manusia.
Yang kedua, lupa. Bayangkan kalau kita ini selalu ingat apapun yang kita lakukan, mungkin kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Karena akan mengingat atau meretrieve apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi lupa pun itu ada manfaatnya juga untuk kita. Karena Allah mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam surah Al-Baqarah itu ada yang menyebut wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian dari kita, dari manusia yang mengatakan saya ini beriman. Saya ini percaya pada Allah pada hari akhir gitu. Tapi Allah langsung menjawab, wa ma hum bimu'minin. Bukan, kamu bukan orang yang mukmin gitu. Artinya seperti kata Pak Yai tadi, sebenarnya kalam ini, omongan ini tidak menjadi jaminan bahwa kita memang betul-betul apa yang seperti kita sampaikan. Yang paling tahu kita ini ABCD-nya ya hanya Allah yang tahu. Maka sangat penting. Jadi contohnya kalau kita mau ngasihin infak gitu Pak ya, itu kan supaya apa? Nggak tahu tangan kanan, tangan kiri juga nggak ngerti, sembunyi-sembunyi gitu. Itu malah sebenarnya tidak ikhlas benar. Ada yang mengatakan ya udah lakukan saja. Kalau masih ada tergetar di hati ini, masih ada rasa pamer gitu ya, itu berarti ya lakukan lagi sampai pamernya itu hilang gitu. Jadi memang kita nggak mungkin menjadi seorang muslim yang baik itu ujuk-ujuk gitu Pak ya, atau tiban gitu. Perlu latihan terus menerus gitu. Kemudian yang kedua, kita memang harus berkumpul dengan orang-orang yang selalu bisa mengingatkan kita. Maka persahabatan itu penting. Nabi pun punya sahabat yang selalu di lingkaran satunya gitu. Ini yang akan menentukan kita nanti akan menjadi seperti apa. Maka memilih teman itu juga tanda petik ya, tanda petik. Kita juga minta sama Allah, moga-moga teman saya ini memang betul-betul menjadi manfaat untuk saya gitu. Nah, saya merasa pengalaman saya ini di Jakarta punya komunitas juga Pak. Jakarta ya alhamdulillah ya, teman-teman saya di Jakarta ini dulu pada waktu saya masih di BSPI sama Pak Edi ini. Pak Edi masih di Triserinya BRI, makan malam bareng, pokoknya yang melas-melas gitu makannya gitu. Tapi inilah sahabat-sahabat, bayangkan kalau teman-teman Jakarta macet, kemudian mampir ke kafe, mampir ke ini gitu. Saya tidak pernah mengalami kehidupan semacam itu di Jakarta. Walaupun secara finansial saya pikir cukup ya untuk bisa seperti itu. Jadi saya bersyukur. Tapi ini memang kalau kita memulai ini kita harus kumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, kita ini perlu punya amalan andalan Pak. Intinya ini, pada waktu saya mengumpulkan kita mau beli tanah untuk perluasan masjid, saya bilang gini, apa kebanggaan jenengan nanti menghadap Allah? Saya sudah melakukan apa untuk syarat saya masuk surga? Berani enggak? Aku pernah mengeluarkan ini. Ya udah lakukan, yang terbaik. Jadi saya memotivasi teman-teman geng saya ini untuk supaya mengeluarkan yang terbaik dari hartanya untuk membangun masjid. Itu seperti itu. Jadi memang harus dilatih itu. Dilatih terus. Dan itu hanya teman atau bahasa anak-anak muda tuh support system ini yang menjadikan kita jadi lebih baik. Makanya kita di dalam surat yang tadi saya bacakan bahwa masuk surga pun itu nggak bisa sendirian. Di situ semuanya perintah masuklah bergerombol dengan orang-orang yang sefaham dengan kamu, yang ridho akan masuk surga bareng-bareng. Tetapi godaannya Pak, terutama orang-orang berilmu. Tapi kalau kita baca di surat Al-Baqarah itu, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Para nabi terhadap kitab-kitab Allah itu hanya satu aja, sami'na wa ta'na. Nah kita ini yang di perguruan tinggi biasanya godaannya itu Pak, akalnya merasa udah guru besar, udah ini gitu ya. Wah enggak, aku ini guru besar, aku bisa gitu. Itu godaannya orang berilmu. Jadi saya pikir kalau kita
menyelami itu lagi, yang tadi Bapak sampaikan insya Allah bisa berkurang terus-menerus. Kita yakin aja bahwa Allah sudah mengatur hidup kita semua. Saya ini pengalaman pribadi Pak, anak saya nomor 1 itu masih SMP, dia kebetulan bahasa Inggrisnya bagus gitu. Pak, aku ada lowongan mengajar di SMP di India sana, bukan di Bombay Pak, bukan di capitalnya, bukan di ibu kotanya, tapi masih harus stop over. Ini anak perempuan masih SMP, saya itu udah ya Allah, kalau ngelarang dikira saya ini melarang anak-anak untuk tumbuh gitu ya. Tapi ya udah saya pasrahkan ini sama Allah gitu. Akhirnya dia telepon dari sana tuh udah lega Pak. Jadi ini memang kita hidup ini ya seperti itu, akan dicoba terus sama Allah. Kita tidak akan pernah berhenti dari cobaan, tapi yakinlah bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya dalam bukunya Pak Komarudin Hidayat, menyongsong kematian dengan senyuman. Karena beliau asumsinya adalah kematian itu pasti. Jadi nggak usah kamu itu aneh-aneh untuk menghindari untuk ini gitu. Jadi yang paling enak itu yang tadi sami'na wa ata'na, atau menerima dengan ikhlas semua apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Berbicara tentang kekhawatiran gitu ya. Memang kalau saya lihat acara-acara seperti sekarang gitu ya, saat ini, hari ini, santunan anak yatim, itu teringat masa lalu saya dulu. Saya juga anak yatim dulu. Ketika bulan suci Ramadan, salah satu keistimewaannya adalah bulan yang membuat saya tidak pernah khawatir, Prof, dengan rizki. Karena banyak undangan sini situ dan lain sebagainya. Saya kalau dulu pengen beli mainan ini itu nunggu Ramadan, karena baru bisa kebeli di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahnya saat ini saya berada di samping para pengasuh dan pembina pondok pesantren, Masya Allah. Ini artinya ketika kita pasrahkan semuanya kepada Allah, insya Allah, karena ketika kita punya rencana, maka Allah juga punya rencana. Maka kita mau pakai rencana siapa? Pakai rencana kita sendiri atau rencana yang sudah Allah siapkan? Karena waktunya sangat terbatas, ini terakhir sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin bisa ditutup dengan doa dulu Prof, agar majelis ilmu kita semakin berkah Prof. Saya yang memimpin doa. Tapi sebelum yang tadi saya sampaikan Pak Rudi ya, jadi ada salah satu ayat di dalam Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu menarik sekali. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa dan kami bersalah. Artinya kita ini kalau bisa, maka kalau bisa dihafalkan Al-Baqarah mulai 283 sampai 285. Itu isinya indah banget Pak. Itu seperti batang pokoknya Al-Quran, terutama di surah Al-Baqarah. Di situ, ya Allah ampuni saya gitu, kalau saya lupa karena saya bersalah. Kalau kita baca berulang-ulang, itu kan seperti kita ini merendahkan diri sekali sama Allah, untuk kemudian Allah memberikan maaf untuk kita, dan kita nggak perlu mestinya khawatir gitu. Karena Allah pasti menepati janjinya, pasti. Jadi nggak perlu kita khawatir akan kehidupan masa mendatang kita, terutama teman-teman saya di Bank Jatim gitu ya. Nggak perlu khawatir, aku dadi apa. Mungkin yang terbaik yang sekarang ini, Pak Glembo, yang terbaik mungkin yang sekarang. Kalau Allah mungkin takdirkan jadi lebih tinggi, naik. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Karena setiap orang punya level pertanggungjawaban di level masing-masing, dan itu berat, ya. Oke, mari kita doa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra, dan demikian
sesi talk show bersama Suara Muslim dan juga kedua narasumber Kiai Imam Hambali dan juga Prof Chandra. Berikutnya kami kembalikan ke MC kita yaitu Mas Aji dan juga Mbak Dea.